ara'aital ladzi yanha 'abdan. Sebelum saya jelaskan ini, saya ingin sedikit menambahi penjelasan dari ayat yang kemarin, ya. Penjelasan dari ayat yang kemarin tentang Allah berfirman, alladzi 'allama bil qalam 'allamal alam. Ya. Jadi luas sekali. Tidak ada apa-apanya lah, tidak ada apa-apanya. Kita meskipun misalnya sekarang manusia sudah mampu membuat, misalnya Elon Musk membuat SpaceX yang bisa terbang ke luar angkasa, atau bahkan NASA yang sudah mengirimkan Pathfinder atau Curiosity ke Mars dan ke beberapa antar tata surya, ya. Ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang sudah terpampang di depan kita. Allah mengajarkan kepada kita alam ya'lam, allama, Allah mengajarkan malam ya'lam, apa yang manusia tidak tahu, ya. Tidak ada apa-apanya dulu. Artinya apa? Kita itu harusnya selalu menyadari bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahwa subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak punya ilmu apa-apa ya Allah, illa kecuali ma 'allamtana, apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini biar apa? Biar kita nggak sombong dulu. Ya, kenapa? Karena kalau nanti kita begitu ya, illa ma'alam tanah itu nanti kita jadi orang yang anti kritik gitu loh. Padahal wa ma'uti itu minal ilmi illa qalil, dan tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia itu, ya itu hanya sedikit sekali. Gitu. Hanya sedikit sekali. Bahwa yang diberikan ke kita itu, ya ampun, nggak ada sekali, sedikit sekali. Tidaklah kamu diberi pengetahuan itu illa qalil, kecuali sedikit sekali itu. Apalagi kok tentang hal-hal yang sifatnya ghaib, ya, sifatnya ini sedikit sekali itu. Nah, karena itu ayo kita coba sebelum kita mengkaji lebih dalam ke sana, mereview apa yang kemarin kita bahas itu tentang ilmu Allah, ya. Jadi saking luasnya ilmu Allah, itu kita itu tidak ada apa-apanya dulu. Itu. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Coba dibuka di saking luasnya ilmu Allah, ya. Ilmu apa sih yang diberikan pada Allah itu? Kita itu hanya sedikit sekali. Luasnya ilmu Allah itu ada dalam surat Al-Kahfi. Coba buka surat Al-Kahfi ayat ke-109. Coba dibuka surat Al-Kahfi ayat 109. Gantian yang belum baca. Yang belum baca tadi, monggo coba dibaca. Izin guru. Silakan Bu Arso. Mikrofonnya Bu Arso. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya Ayat 109 sebelumnya, ayat sebelumnya.
Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Shadaqallahul adzim. Itu jelas banget bahwa kalimat yang dimaksud kalimat Allah itu ya alama bil qalam itu. Seandainya laut itu dijadikan tintanya, tinta dari pena tadi. Teman bisa lihat untuk menuliskan ilmu Allah. Tidak akan berkurang ilmu Allah saking banyaknya. Saking banyaknya. Itu. Nah, kalau kita bisa bayangkan tinta lautan dijadikan tinta itu. Nah, berapa ribu triliun kertas yang dibutuhkan. Artinya berapa triliun ilmu Allah itu. Enggak ada apa-apanya dulur kita ini. Wah, kadang manusia itu hanya karena sudah ahli tafsir, hafal Quran gitu, kadang itu kayak sudah bumi langit seisinya ini dibawa ketiaknya itu loh. Lalu kemudian meremehkan orang. Itu manusia itu. Kenapa sama tak ajak kembali ke ayat ini? Kalimat Allama bil qalam, Allah mengajarkan dengan pena. Yang dimaksud pena itu ya bukan kok pena sekedar pena itu. Tetapi fenomena alam ini. Saking banyaknya ilmu Allah. Iya tuh. Makanya kalau kita jangankan bicara tentang rumitnya struktur anatomi manusia, tubuh manusia ya. Baru kita berpikir semut yang kecil gitu aja kita udah nggak nyampe kok. Lah gitu kok manusia mau sombong menantang perintah Allah itu loh, saking tidak taunya manusia kan dirinya. Nah, coba lagi dibuka ya, betapa luasnya ilmu Allah itu ya. Dalam surat Luqman ayat 27. Dalam surat Luqman ayat 27. Biar kita tahu betapa luasnya ilmu Allah. Ini kaitannya dengan bagaimana Allah 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan apa manusia yang tidak tahu. Tapi yang diberitahu ya itu dikit aja meletenya setengah mati. Surat Luqman ayat 27. Artinya aja enggak apa-apa ibu-ibu, bapak-bapak ya. Apa tadi saya baca nanti keliru, enggak apa-apa ya. Artinya saja. Gantian yang belum pernah baca monggo. Silakan Mas Karyono, Kaltim, silakan. Izin Gus. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepada 7 lautan lagi. Setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca Mas Karyono dari Kalianda Lampung Timur itu tadi, surat Yunus ayat 27 itu. Kalau dalam surat Al-Kahfi tadi baru bicara tentang tintanya, lautan. Ini ditambahkan, seandainya seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena, lalu seluruh lautan, ya 7 lautan itu dijadikan tinta, 7 lautan loh ya. Bukan, kalau tadi kan hanya selaut ya. Ini dalam surat Al-Quran ditambah 7 lautan dijadikan tintanya untuk menuliskan kalimat Allah. Tidak akan ada bis. Bahkan seandainya ditambahkan sebegitu lagi, gitu. Itu loh ilmu Allah belum berkurang sedikit pun.
Jadi dulur, ini mengajarkan kita supaya kita itu tidak terlalu bodoh. Bodoh itu apa sih? Tidak tahu kapasitas diri. Akhirnya merasa berada di puncak segalanya. Padahal kita ini dulur ya, segmentatif banget. Fakultatif banget kita ini. Misalnya, coba lihat. Misalnya di ILC, orang yang berdebat tentang politik. Loh, orang yang tahu politik itu, misalnya profesor di bidang politik, dia itu merasa paling tahu tentang itu. Padahal, coba lihat, di bidang politik sendiri, banyak profesor-profesor lain yang mungkin punya ilmu, kalaupun tidak lebih tinggi, ya berbeda. Dan itu ya belum diketahui oleh si Profesor A tadi. Itu baru di bidang politik. Itu pun baru di Indonesia. Nanti kalau diadu dengan di tingkat Asia, ya sudah ada yang lebih baik, atau bahkan mungkin punya jenis ilmu yang berbeda lagi. Nanti kalau diadu di tingkat dunia, juga gitu. Mungkin ada yang lebih baik dan ada yang berbeda lagi. Itu baru di segmen politik. Di bidang ilmu pendidikan juga begitu. Pendidikan itu macam-macam. Di fakultas, di IKIP misalnya, itu ada fakultas ilmu pendidikan, fakultas ilmu pendidikan psikologi, fakultas ilmu olahraga, fakultas ilmu. Nanti di fakultas ilmu pendidikan ya macam-macam. Ada pendidikan luar sekolah, ada manajemen pendidikan, ada pendidikan luar biasa, ada pendidikan. Nah, masing-masing fakultas tadi, di masing-masing jurusan tadi, atau departemen tadi, itu ada profesornya masing-masing. Misalnya pendidikan luar sekolah, itu ada profesor A, profesor B, profesor C, D, E, itu juga beda-beda. Misalnya, pendidikan luar sekolah, si Profesor A ahli di bidang kurikulum pelatihan. Profesor B ahli di bidang teori-teori PLS. Jadi sangat kecil. Itu baru di bidang pendidikan. Nanti diadu dengan universitas lain di provinsi yang sama. Itu sudah beda lagi. Belum itu, padahal di bidang pendidikan, padahal di bidang teknologi, nanti ada. Jadi dulu, apalagi semua tadi misalnya bidang teknologi. Teknologi apa ini? Teknologi informatika, nanti ada teknologi industri, ada teknologi pertanian, teknologi pangan, teknologi antariksa. Nah, di bidang teknologi pangan itu macam-macam. Pangan apa? Di bidang apanya? Itu ada profesornya masing-masing. Segitu banyak, belum kita bicara kemudian di bidang manajemen. Manajemen apa ini? Manajemen sumber daya manusia, itu beda dengan ilmu pengembangan sumber daya manusia. Padahal sama-sama human resources, tapi ada manajemen sumber daya manusia, ada ilmu pengembangan sumber daya manusia. Ya Allah, sebegitu banyak luas. Terus ada di bidang ilmu agama. Ilmu agama juga gitu. Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli sirah, ada yang ahli grammar nahwu, ada yang ahli apa coba? Hadisnya, ada yang ahli balaghahnya, mantiknya, ada yang ahli di bidang usulnya. Loh, kayak gini loh dulu. Kok terus ada orang yang merasa alah. Ini loh. Ya, makanya kata Allah itu disampaikan, coba dibuka. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah diberikan kepada kamu itu kecuali sangat sedikit. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 85. Biar kita ini jadi orang yang rendah hati itu. Ya, coba dibuka surat Al-Isra ayat 85. Monggo yang belum pernah baca ya, gantian monggo. Enggak apa-apa. Surat Al-Isra ya, antara juz 15-16 niku. Oh, juz 14-15 nih. Al-Isra ayat 85. Betapa kita itu diberi Allah itu ilmu sangat sedikit.
sangat sedikit. Meskipun zaman sudah pakar kayak itu kan di hadapan manusia, ya kan? Terus. Oh, siapa yang menemukan silakan. Yang belum pernah baca, mungkin baca ini ya. Sudah ketemu surat Al-Isra ayat 85. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Sadaqallahul adzim. Ya, jadi yang dibaca Pak Abdullah tadi, ya, ayat 85 tadi, jelas banget. Misalnya banyak orang bertanya, apa sih ruh itu? Nah, ini nggak ada jawaban, karena ilmu tentang ruh itu hanya ada di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka nanti bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa? Tentang ruh. Katakan, kul, ar-ruh, ruh itu min amri Rabbi, itu urusan Tuhanku. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidaklah kita itu manusia itu kamu itu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit, illa qalil, hanya sedikit loh ya. Makanya sudahlah kita ini saling menghormati. Belum nanti dibanding dengan ilmu yang diberikan Allah kepada binatang loh ya. Loh, binatang itu dikasih Allah ilmu loh ya. Coba saya mau tanya, ini di kamar saya, kamarnya di rumah Turi ini, tiba-tiba ada tawon besar. Ini apa ini? Ininya apa? Sarangnya itu. Di kamarnya Mbak Ciza itu. Tawon bau besar, bingung. Mau diusir kok gimana itu. Lah cara bikinnya rumah tawon itu loh. Manusia tidak bisa tuh loh. Rumah kok bisa menghasilkan madu itu ya apa caranya? Kan? Iya besar. Nah sudah akhirnya karena memang di dalam itu dipindahkan ke atas gitu, diambil dipindahkan ke atas. Di situ masih bersarang lagi. Nah ilmu Allah yang diberikan kepada para tawon tadi dan ratunya tawon memilih tempat itu nggak main-main itu. Itu bisa jadi sudah diukur tentang suhunya, kelembabannya, terus dari sinar mataharinya apa segala macam itu sudah diukur itu. Jadi mereka itu sudah punya insinyurnya sendiri. Iya. Jadi coba lihat kalau lihat ya. Kalau zaman tahu sarangnya semut atau sarangnya kerangkang itu coba lihat. Ketika dia bikin sarang tuh, bagaimana dia melipat dedaunan lalu merekatkan dedaunan itu. Pakai apa coba? Mereka tidak punya pabrik lem. Tidak punya. Apalagi kok beli glukol atau apa ke minimarket. Tidak ada. Apa yang dipakai nempelkan itu? Mereka juga tidak punya paku, tidak punya bor. Kok bisa gitu? Itu. Ya, itu. Jadi ilmu Allah itu loh kita nggak tahu. Terus sekarang coba lihat sama nanti ya. Bagaimana seekor burung terbang dari atas masuk ke dalam air, lalu ke dalam air, lalu bisa terbang ke atas lagi sambil membawa ikannya, tangkapannya tadi. Itu dari mana ilmu Allah itu? Kita enggak tahu, gitu loh. Jadi elang laut itu kalau menangkap ikan di dalam laut itu suut gitu, waduh, itu enggak, iya tuh loh. Jadi ketika menangkap itu enggak pakai itu,
kok bisa kelihatan di dalam itu loh. Itu menangkap di dalam kok. Itu sambil berenang ke dalam itu terus nanti naiknya itu bisa jeruk gitu. Nah, tak tunjukkan sebuah video ya, teman ya. Ya, biar wapet gitu. Coba ini itu loh. Seru dan ketika dia masuk ke dalam kayak gini itu. Jeruk. Nah, terus dari dalam terus dia naik itu kan, coba lihat tuh, loh bisa bawa ke atas lagi. Ini coba manusia suruh gitu. Nah dari atas tadi kok kelihatan dia, terus dari dalam gitu kok ya bisa naik lagi. Ilmu Allah tuh loh. Itu. Dan memberi rezeki bagaimana caranya dan lain sebagainya. Jadi wis talah. Tadi menuso ojo sombong-sombong, kita harus membaca ayat ini loh. Coba dibaca dalam ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 32. Monggo dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 32. Kita harus meniru para malaikat itu loh. Ayo coba. Al-Baqarah ayat 32 gantian yang belum baca. Monggo. Silakan. Al-Baqarah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau lah yang Maha pengetahui, Maha bijaksana. Shadaqallahul azim. Jadi itu disebutkan malaikat ketika itu dia karena Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu, kata Allah pada para malaikat. Maka malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka ma suci Engkau ya Allah, gitu kan? La ilma lana, kami tidak punya ilmu illa kecuali ma 'allamtana, apa yang Kau berikan kepada kami. Kau beritahukan kepada, Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, jadi ke sana nanti arahnya. Ya, itu ayat yang kemarin kita pelajari. Lalu masuk ke ayat ini, di ayat selanjutnya ini ya, kenapa manusia kalla innal insana la yadgha, melampaui batas manusia itu sombongnya, meletenya, ar-ra'ahu istaghna, sampai merasa nggak butuh Allah. Kadang jangankan Allah yang nggak kelihatan, sesama manusia aja kadang merasa nggak butuh. Padahal meskipun kamu ahli tafsir, viral nggak karuan, mau Gus mau siapapun, kalau sakit ya butuh dokter, kalau capek ya butuh pijet. Ada ini dulurku yang di cabang itu rutin dia ke tukang pijet itu. Rutin dia tukang pijet. Berarti kan nggak punya ilmu tentang pijet. Nah, gitu kan? Rutin. Ilmu bekam juga nggak punya, ilmu banyak, masih banyak ilmu Allah yang belum dikuasai, sehingga kita itu, saya pun nggak bisa suruh bekam, jangankan bekam, bikin onde-onde loh saya nggak bisa saya, suruh gimbal tempe loh nggak bisa saya, nggak bisa. Jadi ya disuruh jualan apa belum tentu bisa. Ilmunya sangat terbatas. Jadi meskipun sampean sudah profesor, sudah doktor, itu di bidang apa? Suruh ngukur jahit, suruh jahit itu loh. Suruh jahit, motongi kain buat jahit. Oh ya jadinya baju apa kalau saya yang motongin? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana kalau untuk ukuran tubuh di pinggangnya, di pinggulnya, enggak bisa, wes nyerah saya. Dan enggak ada waktu untuk mempelajari itu. Saya disuruh pakai nok-nok itu loh yang sekarang dibuat mainan anak-anak, cetak itu loh. Lato-lato atau apa itu kan permainan sejak tahun 70-an itu. Dulu saya enggak bisa, sekarang ya enggak bisa dan enggak pengen bisa. Ya, itu aja enggak. Ya, jadi sangat sedikit. Makanya jangan sombong ya. Jangan
Inna ila rabbika ruj'ah, sungguhnya kepada Tuhan mulah tempat kembali. Jangan macam-macam, jangan sombong. Nanti kepada Allah semua kita kembali. Ara'aital ladzi yanha. Ini adalah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang waktu itu mau sholat di Ka'bah, lalu mau diantemi sama si Abu Jahal. Ya, mau dipukul, mau dilempari batu. Nah, pada saat itu, ujuk-ujuk derodok si Abu Jahal ini, gemetar ketakutan, lalu berpaling ke belakang. Ya, jadi waktu itu Nabi Muhammad sholat di depan Ka'bah, terus ada segerombolan orang Mekah yang ada Abu Jahal, terus mereka saling berkata-kata, ayo, itu si Muhammad mau nyembah Tuhannya tuh. Ayo siapa yang berani melempar batu, siapa yang berani nungkak kepalanya gitu. Jadi ketika Rasulullah sujud itu mau diinjek kepalanya sama Abu Jahal itu. Nah, semuanya orang siapa yang berani gitu. Akhirnya semua orang, akhirnya Abu Jahal yang kemudian sok-sokan tahu gitu. Akhirnya dia jalan dengan sombongnya, dengan gagahnya, ingin menunjukkan di depan teman-temannya itu betapa beraninya dia mau menginjek kepalanya Rasulullah itu. Nah, begitu udah mau deket, tiba-tiba gemetar dia. Padahal awal berangkat itu dengan penuh gagah beraninya. Begitu mau deket, gemetar dia, kakinya gemetar, matanya melalak, terbelalak lebar, batu yang dibawanya jatuh, dia berbalik, lari terbirit-birit dengan penuh ketakutan, ditanya sama teman-temannya, ada apa? Dia tidak berani cerita. Gitu. Akhirnya pulang semua, Rasulullah diselamatkan. Ternyata karena apa? Rasulullah saat itu, yang abdan idza shalla itu, seorang hamba yang hendak sholat itu, ternyata di belakang Rasulullah itu, si Abu Jahal ini melihat sesosok makhluk yang luar biasa besar, sangat mengerikan, akan menghantam Abu Jahal kalau sampai berani itu. Jadi saking, tapi ya yang lihat ya hanya Abu Jahal yang memang dibukakan tabir untuk lihat itu. Lari terbirit-birit karena ada yang menjaga itu. Malaikat mungkin Zabaniyah atau malaikat maut, bukan bahkan mungkin. Sehingga, tahukah kamu cerita tentang siapa orang yang hendak melarang sholat masjid itu? Abu Jahal. Abdan idza sholat. Siapa yang abdan ini? Yani Rasulullah. Ara'aita in kana 'alal huda. Apakah kamu lihat bahwa sungguhnya orang yang dilarang itu, yakni Rasulullah SAW itu berada dalam kebenaran. Au amara bit taqwa, dan menyuruh kepada takwa. Tapi tidak tahu kamu. Sementara ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Abu Jahal itu berpaling dari kebenaran, kadzdzaba atau mendustakan, melarang kebenaran. Nah, di sini ada satu fenomena dulu. Fenomena itu apa? Gini. Di satu sisi Abu Jahal melihat bahwa Rasulullah itu orang yang tersesat. Kadzdzaba wa tawalla. Mendustakan ajaran nenek moyangnya dan berpaling dari nenek moyang. Tapi di satu sisi, di dalam sudut pandangnya Allah, Abu Jahal lah yang sujud kadzdzaba wa tawalla, berpaling dari kebenaran. Sementara Abu Jahal dan teman-temannya itu merasa bahwa mereka lah yang apa? Yang sedang beriman, yang sedang menegakkan kebenaran. Muhammad lah yang menyimpang dari kebenaran. Karena Muhammad dianggap menyalahi tradisi, menyalahi ajaran nenek moyang, merusak tatanan masyarakat. Gitu loh. Jadi dulur, kata siapa? Ajaran Islam itu selalu beriringan dan cocok dengan tradisi. Saat itu tidak ada ajaran sholat sambil duduk tahiyat, takbir, tidak ada. Ajaran saat itu yang membawa kayak mungkin nggak menyan ya, tapi apalah wewangian, sesajen, kemudian atau apa yang disebut depan Lata Uzza. Begitu cara sholatnya mereka. Lalu ujuk-ujuk Rasulullah Muhammad meninggalkan semua itu total,
membuat cara sholat sendiri. Berarti apa? Meninggalkan tradisi toh. Tidak hanya itu, disingkirkan patung-patung di situ saat itu. Saya jadi berpikir gini tuh. Seandainya orang-orang yang sok moderat sekarang ini hidup di masa Rasulullah, mungkin Rasulullah akan dianggap merusak kearifan lokal. Oh iya kan? Iya kan? Oh iya. Saat itu setelah Fathul Mekah itu arca-arca di sekitar Ka'bah dihancurkan kok. Lah kenapa kok Rasulullah nggak kayak orang sekarang? Ayo kita hargai tradisi dan kearifan lokal. Kenapa nggak gitu? Berarti Rasulullah itu kurang moderat gitu. Kan banyak tradisi, misalnya kalau mau berangkat berdagang itu orang Mekah saat itu sambil mengundi kayak sapu lidi gitu. Nanti kalau yang dicabut misalnya yang berwarna kuning berarti hati-hati. Kalau nanti yang berwarna merah berarti jangan berangkat dulu. Kalau nanti berarti hijau berarti boleh, bagus nasibnya. Nah itu kan tradisi. Coba kalau seandainya sekarang itu ada gitu. Kira-kira orang-orang zaman sekarang hidup di masa Rasulullah yang sok-sok intelek itu nantilah yang mengatakan, oh dasar merusak tradisi. Ya gitu. Kenapa? Itu kemudian dilarang sama sekali oleh Rasulullah. Tidak boleh kayak gitu, pakai undian itu, al-azlam segala macam, tidak boleh itu. Nah gitu loh. Nah maka ini tuh loh. Kenapa di sini disebut ara'aita in kana 'alal huda? Tahukah kamu, tidakkah kamu melihat bahwa sesungguhnya justru Rasulullah lah yang berada di dalam kebenaran? Sementara dan juga menyeru kepada takwa. Sementara ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, sementara yang larang-larang Rasulullah sholat itu sebenarnya berada di dalam kesesatan dan dia berada dalam berpaling dari kebenaran, mendustakan kebenaran. Jadi memang sudut pandang benar dan salah itu sangat relatif dalam pandangan manusia maupun dalam pandangan Allah. Tapi alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha melihat segalanya, ya. Itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan. Enggak, sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan atau disampaikan? Dengan ayat Enggak, siapa? begini. Oke. Apa yang disampaikan Pak Majukan tadi, apa Pak Majukan? Simple, singkatnya apa? Simpelnya, kirain nggak sambung, Gus. Mohon maaf sebetulnya ya. Kebanyakan manusia memandang kebenaran dari Rasul itu dianggapnya itu sesat karena sesuai dengan hadis tadi itu. Sehingga dengan mereka itu kurang memahaminya bahwa yang dianggap benar itu bagi mereka kebanyakan gitu loh. Nah sehingga hadis demikian itu gitu loh. Terima kasih Gus. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi memang sejak dulu begitu, selalu terbalik dalam melihat kebenaran itu. Makanya ayo kita hati-hati di dalam menilai kebenaran, bahwa apa yang tampak belum tentu, yang misalnya yang disukai banyak orang itu pasti benar, belum tentu ya. Mayoritas tidak selalu benar. Ya, ini ada kayak seolah bahwa mayoritas benar, tidak. Insya Allah besok kita bahas tentang apakah selalu bahwa mayoritas itu benar, dan bagaimana apakah selalu yang tampak kecil dan salah itu salah. Ada banyak hadis yang kita insya Allah pelajari besok ya. Intinya adalah apa? Bahwa sudut pandang Allah tidak selalu, bahkan sering kali berbeda dengan sudut pandang manusia di dalam melihat kebenaran. Makanya sampean kalaupun misalnya kecil sedikit,
dan dianggap sesat, dianggap ini dan sebagainya, jangan buru-buru minder, jangan buru-buru mundur, tetapi tetap bermunajat kepada Allah untuk minta dibimbing di dalam Shiratal Mustaqim, kuatkan untuk dalam kebenaran ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta min asy-syarri ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal wafa wa qad hastan mujin wa syashatan jami kufar bana. Rabbana la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma fa'al. Rabbana man akhadta bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Amin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Rabbana afrigh lana sabran wa sabran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah. Wa na'udzu bil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama